kalau memang sudah itu niat diberikan karena Allah Ta'ala, jangan untuk ditarik kembali. Kalau pemberian itu memang baik, serahkan sama Allah, itu sudah menjadi sedekah kita. Ya, orang memberi itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sudahlah memberi. Sama seperti ada ayat yang menceritakan jika orang itu berhutang dan dia tidak sanggup membayar, orang yang menghutangi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, studio ini hari ini penuh sekali nih. Mudah-mudahan penuh keberkahan juga ya. Amin. Kita absen deh satu demi satu yang hadir di sini, yang sudah hadir dari tengah malam tadi, betul? Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustaz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Yang sudah hadir di sini yang pertama adalah Al Barokah Majalaya. Selanjutnya Al Muhajirin BTN Pepabri Indramayu. Ada juga Manbaul Ulum Sumedang. Ada juga Al Ikhlas Bandung. Dan juga Majlisul Huda Bandung. Bapak-bapaknya juga jangan mau kalah. Silakan ucapkan salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh deh tepuk tangan semuanya nih. Hari ini hari apa, Bu? Selasa. Hari Minggu Pak RT datang bertamu. Cuaca panas, enaknya disuguhin semangka. Janganlah mengambil kembali pemberianmu. Karena tidak pantas dan Allah tidak suka. Tepuk tangan lagi. Tema kita hari ini adalah mengambil kembali pemberian, bolehkah? Kadang-kadang kalau kata orang Sunda tuh apa sih kalau udah ngasih terus dibagi lagi? Pabalik leta. Terus kalau kata orang Betawi itu apa ya? Mau kedawang mah bukan. Buntut kasir. Kalau di Jawa ada nggak istilahnya, Ustaz? Di Jawa apa istilahnya? ora elok. Ora elok. Iya. Beneran? Iya. Ora elok. Ora elok nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus Iya. ya. Ada aja tapi ada orang yang seperti itu ya, Ustaz ya. Dengan alasan apapun pasti Banyak. banyak. Banyak sekali. Ya. Udah sampaikan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita mengambil pemberian dari kita, bolehkah? Ya. Kalau bisa jangan, udah saya jawab. Udah jangan, udah. Begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai acaranya. Jangan, itu memang banyak yang melarang. Iya, hadis juga menceritakan kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu, istilahnya itu sebagai seorang muslim itu dilarang untuk mengambil kembali. Ya. Sesuatu yang baik ya, itu dilarang mengambil kembali. Jadi apa saja
Padahal zaman sekarang itu kan banyak orang yang memberikan tapi nanti diminta banyak. Ini saya sering dengarkan seperti itu. Ya umpamanya dia memberikan sesuatu kepada maaf ya kepada pacarnya. Nanti kalau putus diminta. Iya. Iya benar. Ya setuju nggak Bu gitu Bu? Karena ibu yang Awas dimintanya. Ya. Ntar. Setuju nggak Bu? Awas. Awas. Lantar kalau suaminya punya ini ngasih minta lagi katanya sekarang lah kan gimana coba. Jadi intinya kalau memang sudah itu niat diberikan karena Allah Ta'ala jangan untuk ditarik kembali. Kalau pemberian itu memang baik serahkan sama Allah itu sudah menjadi sedekah kita. Ya. Orang memberi itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sudahlah memberi. Sama seperti ada ayat yang menceritakan jika orang itu berhutang dan dia tidak sanggup membayar. Orang yang menghutangi itu malah diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengikhlaskan. Memberikan istilahnya. Jadi sampai sebegitunya Allah itu menyuruh kita sebagai seorang yang punya itu untuk mengikhlaskan sesuatu. Jadi itu sudah sangat kuat bahwa kalau bisa kita tidak usah lah. Karena memang rezeki Allah itu insya Allah akan terus menyambung kepada orang-orang yang ikhlas. Kalau orang itu tidak ikhlas ya memang akan tersandung-sandung nanti kehidupannya. Banyak hal, sebenarnya banyak hal ya. Kalau orang ikhlas sih kalau udah ngasih kadang-kadang lupa aja gitu ya. Kalau orang nggak ikhlas udah berapa tahun, dulu kan saya ngasih kamu ini, mana gitu ya. Ingat ya, memang benar. Dan itu terjadi pada diri kita sebenarnya. Diri kita itu maksudnya di lingkungan kita. Jadi kalau momennya kita sudah memberikan, bukan kita lah, seseorang sudah memberikan, kemudian orang itu nggak suka, orang yang diberikan sesuatu itu nggak suka, itu orang yang memberikan biasanya jengkel atau marah. Kalau dikembaliin sama yang kita berikan gimana? Misal saya ngasih ke Ustadz, usahlah belikin ke aku lagi, kita mendingan terima atau? Banyak hal yang dipertimbangkan dengan mengembalikan benda seperti itu. Banyak hal. Kalau memang pengembalian itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan khianat, berhubungan dengan dusta, berhubungan dengan licik, berhubungan dengan fitnah dan sebagainya, orang yang diberikan boleh mengembalikan. Termasuk yang diberikan adalah uang korupsi, kan sama aja. Ya, misal kalau gitu? Boleh. Makanya kalau KPK itu nyuruh yang korupsi suruh ngambil itu kan gitu. Jadi boleh itu silahkan nggak apa-apa. Tapi karena memang itu uangnya memang uang tidak baik silahkan tidak apa-apa. Jadi berhubungan dengan seperti itu. Orang itu dikhianati, dikembalikan boleh tapi tidak emosi dan kembalikan seperti itu. Tapi kadang-kadang ada yang barang kita berikan terus kembali lagi tapi tanpa sengaja. Zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak tahu. Kalau mau lebaran, kalau dulu tuh ibu-ibu tuh suka kirim-kiriman makanan ke tetangga ya Bu ya. Ngirim makanan ke tetangga ini kirim. Tiba-tiba balik lagi ke kita. Ini bukannya kemarin kita kasih ke tetangga. Sampai dagingnya ditandain pakai iketan tali. Lah ini mana kita? Ini ngasih balik lagi ke kita. Masih seperti itu Bu? Oh masih sampai sekarang. Yang kasih-kasihin masih. Itu tradisi yang lucu sekali juga. Silih kirim kalau bahasa Sunda, ya udah. Kita kembali sesaat lagi ya. Kalau kita silih kirimnya saling kirim doa saja ya. Mudah-mudahan saling kirim doanya berdoa kebaikan, bukan keburukan. Karena kalau doa itu bukan keburukan, pada dasarnya doa itu adalah menuju ke kebaikan. Ya udah, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tampaknya sudah mulai banyak yang mau curhat ke Ustadz. Boleh Ustadz cerita? Boleh. Sekarang? Boleh. Ayo tuh. Tarik mah. Tarik. Yuk silakan Ibu. Silakan Mangga. Sebelah sini Bu. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Syarifah
Dari Cilacap. Dari Cilacap kok seperti Madura. Cilacap ya? Ya. Bu Bu Sarifah. Sarifah. Ya, betul. Kenapa Bu Sarifah? Ini gini, minta maaf sekali dalam segala perjalanan, dalam langkah kami penuh dengan hoib yang selalu meminjam jasad. Dan kami datang ke sini alhamdulillah bisa silaturahmi semuanya, ibu-ibu di sini sama Bapak Ustadz Danu yang terhormat. Alhamdulillah syukurillah bisa silaturahmi hari ini, detik ini Bapak. Iya. Dan saya nama Syarifah minta doa segala dosa yang telah kami lakukan dan minta maaf sekali Bapak. Astagfirullahaladzim. Ibu datang bareng sama siapa Ibu? Ibu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ibu siapanya? Kakaknya. Ini masnya? Suaminya. Oke. Banyak sekali jin dan ilmu-ilmu orang lain yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Sarifah. Disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Sarifah, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Sarifah, ya Allah. Jika seluruh banyak jin masuk ke dalam tubuh Ibu Sarifah, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Sarifah, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah,